Oke, kali ini kita mau bahas cerita sebuah perusahaan yang, wah perubahannya drastis banget. Dari yang tadinya kelihatan super sukses, dalam sekejap mata jadi pertaruhan hidup dan mati. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Coba bayangin ya, sepanjang tahun 2025 itu, Inet atau PT Sinergi Inti Andalan Prima kelihatannya lagi terbang tinggi. Kinerjanya bagus, proyeknya gede, pokoknya semua kelihatan sempurna deh. Tapi, begitu kita masuk awal tahun 2026, ceritanya langsung berbalik 180 derajat. Fondasinya kayak runtuh gitu aja. Ini bukan lagi soal ngejar pertumbuhan, tapi udah jadi soal gimana caranya supaya nggak tenggelam. Nah, ini pertanyaan utamanya. Kok bisa sih perusahaan yang kelihatannya kuat banget, tiba-tiba ada di ujung tanduk cuma dalam hitungan minggu? Inilah misteri yang mau kita coba ungkap. Oke, sebelum kita masuk ke krisisnya, kita perlu lihat dulu sebagus apa sih kondisi mereka sebelumnya. Biar kita paham seberapa dalam lubang yang mereka hadapi sekarang. Mari kita lihat data dari tahun 2025. Wow, lihat angka ini. Laba bersih Inet itu meroket lebih dari 1.700%. Dari yang tadinya cuma 1,3 miliar rupiah, jadi 24,48 miliar. Gila kan? Pertumbuhan kayak gini nih yang bikin investor ngiler. Dan di tengah euforia itu, muncullah masalahnya. Pukulan yang datangnya tiba-tiba dan keras banget dari salah satu mitra kunci mereka, yaitu IJE atau PT Integrasi Jaringan Ekosistem. Coba perhatiin betapa cepatnya semua ini terjadi. Desember, mereka baru aja ngamanin kontrak super besar. Masuk Januari, kontrak itu dibatalin. Februari, kontrak besar lainnya ikut dibatalin. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, 2 sumber pendapatan masa depan mereka hancur berantakan. Kalau kita cuma lihat dari sisi arus kasnya aja, ya kelihatannya nggak parah-parah amat. Ada duit masuk 61 miliar, keluar 48 miliar, masih sisa dikit lah. Tapi masalahnya bukan di situ. Kerusakan yang sebenarnya itu jauh lebih dalam. Mereka kehilangan pendapatan pasti yang seharusnya bisa diandalkan buat 10 tahun ke depan. Nah, kutipan ini pas banget buat ngegambarin situasinya. Bisnis kayak Inet ini hidup dari stabilitas, dari kontrak jangka panjang yang bisa diprediksi. Dan itulah yang baru saja hilang dari tangan mereka. Menghadapi kondisi genting ini, Inet nggak tinggal diam. Mereka melakukan 2 langkah besar yang jujur aja sangat beresiko. Ini benar-benar pertaruhan all-in buat masa depan perusahaan. Oke, langkah pertama. Mereka dapat uang jaminan dari proyek besar mereka yang lain bareng JIA atau PT Jaringan Infra Andalan, jumlahnya fantastis, hampir 270 miliar rupiah. Sepintas, ini kayak dana talangan raksasa kan, napas segar buat perusahaan. Heits, tapi tunggu dulu. Ternyata ada syarat dan ketentuan berlaku. Uang tunai sebanyak ini datang dengan satu syarat yang super berat dan berbahaya. Jadi, ini dia intinya. Uang ini bukan uang gratis. Ini kayak titipan dengan risiko super tinggi. Kalau mereka gagal selesaiin proyeknya tepat waktu, uang ini bukan lagi jadi aset, tapi jadi utang raksasa yang harus dibalikin. Dan jam terus berdetak. Ini bagian kedua dari pertaruhan mereka. Karena pertumbuhan dari IJE udah hilang, mereka coba membeli pertumbuhan baru. Gerakannya cepat banget, dalam hitungan hari mereka langsung mengakuisisi 2 perusahaan sekaligus. Totalnya, lebih dari 266 miliar rupiah. Pertanyaan berikutnya udah pasti kan? Duitnya dari mana buat semua ini? Buat ngebut proyek JA plus buat beli 2 perusahaan sekaligus. Dan ini dia jawabannya, yang sekaligus nunjukin skala risikonya. Inet nerbitin utang baru senilai 500 miliar rupiah. Coba kita bandingin sama laba mereka di tahun 2025 yang cuma sekitar 24,5 miliar. Utang baru ini 20 kali lipat lebih besar dari laba terbaik mereka. Ini tingkat risiko yang tinggi banget dan bisa mengancam stabilitas perusahaan. Nah, kalau kita gali lebih dalam ke laporan keuangan 2025, ada satu hal yang menarik banget. Arus kas operasi mereka kelihatannya sehat banget kan? 300-an miliar. Tapi setelah dibedah, ternyata sebagian besar itu datang dari uang muka proyek JIA dan IJ. Yap, 2 proyek yang sekarang lagi bermasalah itu. Ini nunjukin kalau fondasi keuangan mereka sebenarnya udah nggak sekokoh kelihatannya, bahkan sebelum krisis ini meledak. Jadi setelah semua manuver gila-gilaan ini, masa depan Inet sekarang jadi sangat jelas. Cuma ada 2 kemungkinan, jackpot besar atau bangkrut total. Gak ada jalan tengah.
Di satu sisi, kalau semua berjalan mulus, proyek GI selesai, akuisisinya berhasil, Inet bisa jadi raksasa telekomunikasi yang jauh lebih kuat. Tapi di sisi lain, kalau proyek GI telat, mereka bukan cuma harus balikin ratusan miliar, tapi juga terjebak dengan utang 500 miliar yang bisa menghancurkan perusahaan. Profil resikonya benar-benar hitam dan putih. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. INET udah nggak main di Liga Pertumbuhan biasa lagi. Mereka sekarang lagi balapan melawan waktu, dengan taruhan yang sangat-sangat besar. Pada akhirnya, ini menyisakan satu pertanyaan besar, terutama buat kita para investor. Apakah strategi MINET ini sebuah langkah berani yang terkalkulasi dengan baik? Atau ini cuma sebuah lemparan dadu terakhir yang didasari oleh keputusasaan? Jawabannya hanya waktu yang bisa menentukan.